Halo semuanya, di video kali ini kami dari Fisika Mekanika 12 Universitas Indonesia akan membahas tentang gelombang mekanik. Kelompok kami terdiri dari Zikria Intaza, Erindra, Ivanka, dan Sherena. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pengertian gelombang mekanik, jenis gelombang mekanik, karakteristik, rumus dan sifat gelombang mekanik, serta contoh soal dan pembahasan. Yang pertama adalah pengertian gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Salah satu contoh dari gelombang mekanik adalah gelombang suara, yang mana medium udara sebagai medium rambatnya. Gelombang mekanik selain merambat juga membawa energi, yang biasa disebut energi gelombang. Pada konteks gelombang suara, yang merupakan gelombang transversal, itu menyalurkan energi dari rapatan dan regangan udara. Rapatan dan regangan udara tersebut sebenarnya adalah tekanan udara. Secara umum, gelombang mekanik dapat merambat pada beberapa medium, antara lain medium padat, cair, dan gas. Tiga medium tersebut yang menyebabkan gelombang mekanik merambat lebih mudah adalah medium padat, kemudian disusul dengan cair dan gas. Medium padat lebih cepat merambat karena molekul yang menyusun medium tersebut paling rapat. Semakin rapat suatu medium gelombang mekanik, maka dapat merambat semakin cepat. Lalu gelombang mekanik dibagi menjadi dua jenis yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Mudahnya, gelombang transversal adalah gelombang yang tegak lurus dengan gelombangnya. Jika energi ditransferkan ke kanan, maka arah rambatnya adalah ke atas dan ke bawah ataupun ke kanan dan ke kiri. Contoh aplikasi gelombang transversal, gelombang sinar, gelombang tali, dan gelombang air. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya, di mana arah geraknya searah dengan arah perambatan energinya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi, gelombang seismik, dan gelombang pegas. Perkenalkan, nama saya Ivanka Putri Arifah, Teknik Industri 2019, kelas FISMEK 12. Saya, Ivanka Putri Arifah, akan menjelaskan mengenai karakteristik gelombang mekanik. Ciri-ciri atau karakteristik gelombang mekanik secara umum adalah: yang pertama, gelombang mekanik membutuhkan medium untuk merambat. Yang kedua, gelombang mekanik memiliki panjang gelombang. Yang ketiga, gelombang mekanik memiliki frekuensi getaran. Dan yang terakhir, gelombang mekanik memiliki kecepatan rambat gelombang. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran atau satu panjang gelombang, di mana satuannya adalah second. Untuk mencari periode, rumus pertamanya adalah T kecil dibagi N, di mana T kecil adalah waktu dan N adalah banyaknya gelombang. Cara berikutnya adalah bisa dengan cara 1 dibagi dengan F. F adalah frekuensi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang frekuensi. Jadi, frekuensi adalah jumlah getaran yang dihasilkan di dalam setiap 1 detik. Frekuensi biasanya dilambangkan dengan huruf F. F kecil dengan satuannya itu adalah Hertz. Jadi, pada dasarnya, 1 Hertz itu adalah 1 getaran atau 1 gelombang per detik. Rumus dari frekuensi itu adalah 1 per T. T di sini adalah periode, yaitu waktu yang dibutuhkan agar menghasilkan satu siklus pengulangan pada gelombang yang lengkap. Selanjutnya, rumus dari frekuensi adalah N per T. N di sini adalah jumlah gelombang dan T di sini adalah waktu yang memiliki satuan second. Jadi, pada intinya, kalau kita mau mencari frekuensi, kita harus mengetahui periode ataupun waktu dalam satuan detik untuk bisa menghitung frekuensinya. Yang selanjutnya adalah cepat rambat gelombang. Jadi, cepat rambat gelombang itu adalah jarak yang ditempuh oleh gelombang setiap satu satuan waktu. Konsep cepat rambat gelombang ini sama dengan kecepatan pada umumnya, v. Cepat rambat gelombang itu adalah besaran vektor dengan nilai kecepatan yang tetap ataupun konstan.
Jadi rumus dari cepat lambat gelombang ini ada lambda per T. Lambda itu adalah panjang gelombang dengan satuan M, dan T di sini adalah periode dengan satuan second. Selanjutnya kita juga bisa mencari cepat lambat gelombang menggunakan rumus ini, yaitu lambda panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Karena kita tahu kalau frekuensi itu adalah 1 per T, jadi selanjutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat gelombang. Apa aja sih sifat gelombang itu? Jadi sifat-sifat ini juga berlaku pada setiap jenis gelombang, baik itu gelombang cahaya ataupun gelombang bunyi. Yang pertama, seperti definisinya, gelombang itu dapat merambat. Selanjutnya adalah gelombang dapat memindahkan energi. Contohnya, cahaya matahari memindahkan energi panas yang menjadi sumber kehidupan di bumi. Perlu diketahui bahwa dipindahkan di sini itu adalah energinya, bukan mediumnya. Selanjutnya adalah gelombang dapat dipantulkan. Contohnya, ketika kita bermain laser, laser akan memantul kembali. Selanjutnya juga ada USG, kita bisa melihat bayi di dalam perut, dan kita juga bisa melihat luka yang ada di dalam tubuh kita. Selanjutnya itu adalah sonar, yaitu alat pendeteksi kapal yang dilakukan untuk mengukur kedalaman. Yang keempat adalah refraksi atau pembiasan. Jadi gelombang itu bisa melewati media yang berbeda, sehingga bisa dibiaskan ataupun dibelokkan. Contohnya ketika kita melihat sedotan di gelas bening akan terlihat seperti bengkok. Yang kelima adalah diffraksi. Jadi diffraksi itu adalah gelombang bisa berubah arahnya jika bertemu dengan penghalang yang memiliki celah. Contohnya di air, cahayanya awalnya datang sejajar tetapi menjadi berubah seperti mempunyai arah yang berbeda. Selanjutnya adalah interferensi gelombang. Jadi interferensi gelombang itu adalah dua atau gelombang lebih bisa saling menghilangkan jika digabungkan. Contohnya itu warna-warna yang ditimbulkan karena interferensi antara cahaya yang dipantulkan, permukaan atas dan bawah lapisan gelembung sabun. Selanjutnya, saya dan teman-teman akan membahas contoh soal beserta pembahasannya. Yang pertama, an object undergoing simple harmonic motion takes 0.25 seconds to travel from one point of zero velocity to the next such point. The distance between those points is 36 centimeters. Calculate the A period, B frequency, and C amplitude of the motion. Jadi di sini diketahui bahwa T atau waktu sama dengan 0,25 detik dan the distance itu 36 cm. Di sini untuk menjawab soal menggunakan rumus-rumus yang telah disampaikan sebelumnya. Yang pertama adalah untuk period. Jadi rumusnya adalah 2 kali waktu atau 2T. Jadi sama dengan 2 kali 0,25 yang hasilnya 0,5 seconds. Yang B adalah frekuensi. Rumusnya adalah 1 per T. T didapatkan dari jawaban dari soal A, yaitu sama dengan 1 per 0,5 detik, jadi 2 Hz. Yang C adalah amplitude. Nah, ini rumusnya adalah tadi distance dibagi 2, jadi 36 cm dibagi 2 sama dengan 18 satuannya cm. Perkenalkan, nama saya Erindra Nur Syadrina Gaisani, Teknik Industri 2019, kelas Fismek 12. Pada hari ini saya akan menjelaskan soal tentang gelombang harmonik. Diketahui T sama dengan 2 second. Dan diketahui fungsi X seperti pada soal di atas. Maka, untuk mencari perpindahan pada waktu T sama dengan 2 second, kita masukkan 2 second ke dalam fungsi X.
Maka perpindahan pada waktu 2 second adalah 3M. Untuk mencari rumus kecepatan, kita bisa menurunkan rumus dari perpindahan. Maka setelah diturunkan, kita mendapatkan persamaan baru, yaitu minus 6 dikali 3V sin 3VT ditambah V per 3. Maka untuk mencari kecepatan pada waktu 2 second, kita bisa langsung memasukkan 2 second ke dalam rumus V. Maka kita mendapatkan kecepatan pada waktu 2 second sebesar minus 49 meter per second. Untuk mendapatkan rumus percepatan, kita bisa menurunkan dari rumus kecepatan. Kita mendapatkan rumus percepatan yaitu minus 6 dikali 3V kuadrat cos dikali 3VT ditambah V per 3. Maka percepatan pada saat waktu 2 second adalah minus 267 meter per second kuadrat. Saya, Ivanka Putri, akan mencoba untuk membahas soal ini. Diketahui dari soal bahwa konstantanya adalah 1,3 Newton per cm. Kita ubah satuannya menjadi meter sehingga didapatkan bahwa konstantanya adalah 130 Newton per meter. Kemudian amplitudenya diketahui dari soal 2,4 cm. Kita ubah menjadi satuannya meter juga sehingga didapatkan bahwa amplitudo atau XM-nya adalah 0,024 meter. Rumus mechanical energy adalah setengah K dikali Xm kuadrat atau setengah K dikali amplitudo kuadrat. Kita masukkan nilai konstanta dan amplitudo yang sudah kita ubah menjadi satuannya meter.
Dalam persamaan diketahui setengah dikali 130 Newton per meter dikali 0,024 meter kuadrat. Setelah diperhitungkan, didapatkan hasil energinya adalah 3,7 dikali 10 pangkat minus 2 Joule. Halo semuanya, sekarang saya akan membahas nomor 4. Jadi diketahui bahwa ada sebuah balok yang bermasa 0,5 kg yang terhubung dengan pegas. Nah, amplitudenya itu adalah 35 cm. Dengan waktunya itu adalah 0,5 second. Nah, ini adalah yang akan ditanyakan dalam soal ini. Jadi yang pertama itu ada periode. Jadi periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu osilasi, dan T di sini itu periode ini adalah T besar, dan kita di sini ketahui bahwa T kecil itu adalah 0,5. Jadi sebenarnya di sini T besar sama dengan T kecil yaitu 0,5 second. Selanjutnya adalah frekuensinya. Seperti kita ketahui, rumus dari frekuensi itu adalah 1/T. Jadi frekuensi ini adalah jumlah getaran yang dihasilkan setiap 1 detik. Di sini T besarnya adalah 0,5 second, jadi frekuensinya itu adalah sebesar 2 Hz. Yang selanjutnya adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu rumusnya adalah 2pi dikali dengan frekuensi. Di sini diketahui bahwa frekuensinya yang sudah kita dapat ini adalah 2 Hz. Jadi totalnya itu adalah 2pi radian per second. Nanti kita ubah menjadi 12,5 radian per second. Yang selanjutnya itu yang ditanyakan adalah konstanta pegas. Konstanta pegas ini rumusnya adalah K sama dengan massa dikali dengan kuadrat kecepatan sudut. Di sini kita ketahui bahwa massanya itu adalah 0,5 kg. Jadi 0,5 kg dikali dengan 12, radian per second dikuadratin. Dan hasilnya itu adalah 78 Newton per meter. Yang selanjutnya E yaitu kecepatan maksimum. Kecepatan maksimum Vm, rumusnya itu adalah kecepatan sudut dikali dengan amplitudonya. Kecepatan sudut tadi kita sudah diperoleh yaitu 12, radian per second dikali dengan 0,35 meter, yaitu amplitudonya. Untuk kecepatan sudutnya itu sebesar 4,4 meter per second. Dan yang terakhir itu adalah gaya maksimum. Jadi gaya maksimum ini terjadi ketika percepatan maksimum. Jadi F maksimum itu rumusnya adalah massa dikali dengan kecepatan sudut kuadrat dikali dengan amplitudonya. Tadi kita sudah peroleh bahwa massanya itu adalah 0,5 kg dikali 12,5 radian per second dikuadratin, dan dikali dengan amplitudonya itu adalah 0,35 meter. Jadi untuk gayanya itu gaya maksimum sebesar 27,3 Newton. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih.